Di sekolah, Unyil sering dibilangin Bu Guru kalau tanah Indonesia tuh kaya. Gak cuma hasil bumi yang ada di atas tanah, di dalam tanah juga ada kekayaan yang bisa mendatangkan cuan. Mulai dari sayur-sayuran sampai bebatuan yang konon bisa memberikan energi positif. Oke, langsung kepoin aja yuk. Si Unyil, yuk kita kemon. Hasil bumi dari dalam tanah yang bisa menjadi rupiah, ya si kentang ini nih. Kentang termasuk dalam jenis umbi-umbian. Artinya tanaman kentang menyimpan cadangan makanan di bagian akar. Jadi sebetulnya kentang yang kita makan tuh adalah akar yang menggembung. Kabupaten Nrekang di Sulawesi Selatan punya jenis kentang yang punya ciri khas khusus. Namanya kentang kalosi. Daerah Nrekang merupakan salah satu penghasil kentang terbaik di Sulawesi. Kentang kalosi punya ciri khas mata umbinya berwarna merah. Biasanya disebut bintik merah atau orang Nrekang menyebutnya bibir merah. Si bintik merah ini menandakan kalau kentangnya banyak mengandung vitamin dan kadar patinya juga tinggi. Cocok banget buat yang lagi terapi diet atau kena diabetes. Wilayah Nrekang yang berada di dataran tinggi cocok untuk menanam kentang. Soalnya kentang biasanya tumbuh pada ketinggian 1000 meter lebih. Kalau kurang dari itu, umbinya nggak akan tumbuh. Selain itu, jenis tanah juga bisa mempengaruhi kandungan karbohidrat pada umbi kentang. Oleh masyarakat Nrekang, kentang biasanya diolah jadi kue khas Sulawesi Selatan. Namanya kentang seruni. Bentuknya mirip krisan, tapi ini versi tradisionalnya. Dulu, kue ini wajib dihidangkan kalau lagi ada acara adat Bugis. Makanya sampai sekarang masih eksis. Sekilas sih bentuknya mirip kue apem ya, tapi beda di isiannya. Kalau kue ini di dalamnya ada kentang rebus olahan dan ada saus santannya. Nah, biar makin cuan, kentangnya bisa kita olah juga nih jadi camilan renyah. Banyak yang menghindari camilan dari kentang kayak keripik atau crackers karena kandungan kalori dan garamnya cukup tinggi. Tapi tenang dulu, kita bisa pilih crackers kentang yang rendah kalori. Praktis lagi, jadi bisa dimakan kapan aja dan di mana aja. Kita kepoin aja proses pembuatannya. Yuk, kita kemon. Pertama-tama, bahan baku utama yaitu kentang dimasukkan ke mesin pencuci sekaligus pengupas. Sekali beroperasi, mesin ini bisa mengupas 200 kg kentang. Wah, efisien banget ya. Soalnya mesin ini dilengkapi alat berupa sikat kasar dan dialiri air terus-menerus. Sehingga proses pengupasan nggak memakan waktu lama. Kentang yang sudah dikupas kemudian di steam. Di dalam mesin ini, kentang dikukus dalam suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Proses ini dilakukan untuk membunuh bakteri dan mikroba yang terdapat pada kentang. Kentang yang sudah di steam dimasukkan deh ke dalam mesin penggiling. Kentang yang sebelumnya masih berupa bulatan, setelah digiling selama 1 jam, teksturnya akan menjadi halus. Mirip seperti mashed potato. Lanjut yuk ke proses mixing. Bahan-bahannya ada tepung, gula, minyak, bahan campuran lainnya, berbagai bumbu, dan yang paling penting adalah kentang yang sudah dihaluskan tadi. Semua bahan ini kemudian dimixer selama 20 menit hingga tercampur rata dan adonan menjadi kalis. Setelah mixing, adonan dituang ke mesin ini nih. Secara otomatis, adonan dipotong-potong agar lebih mudah diolah. Lalu digiling deh berbentuk lembaran panjang. Adonan melewati proses penggilingan secara bertahap. Mulai dari ketebalan sekitar 2,7 cm, lanjut ke 1,6 cm, sampai akhirnya setebal 0,8 cm. Nah, adonan yang sudah jadi lembaran tipis ini kemudian dicetak berbentuk bulat-bulat. Petugas di sini selalu melakukan pengecekan kualitas untuk menghindari produk cacat. Jadi kalau ada yang bulatnya nggak sempurna akan langsung di-reject. Bahkan diameternya pun harus sesuai, yaitu selebar 7,2 cm.
Ternyata kentang punya banyak kelebihan jika dibandingkan dengan nasi putih. Kandungan kalsiumnya saja 5 kali lebih banyak. Sedangkan kaliumnya bisa 14 kali lebih banyak dibandingkan nasi loh. Belum lagi kandungan serat dan fosfor yang juga lebih tinggi. Wih, mantap juga si kentang. Banyak yang bilang makan kacang bikin jerawatan. Itu cuma mitos ya. Nyatanya kandungan lemak pada kacang gak bikin penyumbatan di pori-pori kulit. Kacang merupakan tanaman yang bijinya berada di dalam tanah. Jadi memanennya ya harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Tanaman kacang yang sudah berusia 90 hari dengan ciri daunnya menguning dan berguguran artinya sudah siap dipanen. Setelah dipanen, kacang harus dipisahkan dari batang dan daunnya sambil dibersihkan dari tanah yang masih menempel ya, biar bersih. Kacang tanah ini adalah jenis Hypoma. Kacang tanah Hypoma punya beberapa ciri. Misalnya, isi dalam kacang ada 2 biji per polongnya. Ukuran kacang ini sedang, gak terlalu kecil dan besar. Terus kulit ari kacangnya warnanya ngepink gitu deh. Lanjut, kacang tanahnya direbus pada suhu 100 derajat Celcius dalam mesin ini. Gak pakai lama nih, cukup direbus 5 menit saja, sudah pada matang tuh. Oh iya, proses perebusannya gak boleh terlalu lama ya. Nanti kacangnya keasinan, kan air rebusannya sudah dicampur garam. Oh iya, pernah dengar kan kalau makan kacang kulit gini bisa bikin kolesterol naik? Aslinya enggak loh, makan kacang tanah malah bikin kita jadi sehat. Nutrisi di dalam kacang tanah justru bagus buat tulang, membantu mencegah penyakit kanker, bisa meningkatkan aliran darah di otak juga, menjaga kesehatan jantung. Terus nih ya, kandungan lemak tak jenuh dalam kacang tanah malah membantu menurunkan kolesterol dalam darah loh. Nah, kandungan asam lemak dan vitamin E di dalam kacang tanah juga bisa membantu regenerasi sel-sel kulit dan meningkatkan produksi kolagen, membantu kulit jadi mulus, cerah, kencang, dan awet muda. Yuk kita kemon. Kakak-kakak dan ibu-ibu di rumah pasti seneng deh kalau dikasih hadiah perhiasan begini. Apalagi perhiasannya bertatakan berlian. Wah, penampilan jadi makin mewah deh. Berlian yang berkilau indah dan berharga mahal, asalnya dari dalam tanah loh. Para penambang harus turun ke dalam tanah untuk mencari intan. Jangan dikira di bawah tanah bakal langsung ketemu bongkahan-bongkahan intan. Para penambang cuma mengambil tanahnya aja. Idealnya sih tambang intan berada di kedalaman ratusan meter. Tapi karena penambangan ini masih tradisional, jadi hanya 12 meter di bawah tanah saja. Tanah yang diambil dari bawah selanjutnya diproses di atas. Caranya memisahkan tanah yang bercampur dengan bebatuan dan kerikil. Dengan alat sederhana, penambang memutar-mutar alat pendulang intan. Mendulang intan kayak gini bisa memakan waktu berjam-jam loh. Itu pun belum tentu dapat intannya. Asik, akhirnya ketemu juga tuh intannya. Wah, ukurannya kecil banget ya. Intan inilah yang nantinya diolah jadi berlian. Proses pemotongan intan menggunakan teknologi laser nih. Agar menghasilkan bentuk yang simetris, pakai sistem komputerisasi juga agar tepat dan akurat. Biasanya harga jual berlian ditentukan dari nilai karatnya. Tapi nggak cuma itu aja, kejernihan, warna, dan jumlah sisi pada berlian juga mempengaruhi harganya. Selain berlian, berbagai batu alam yang sering dijadikan perhiasan seperti cincin atau gelang, asalnya juga dari perut bumi. Batu alam memiliki warna dan pola unik. Di tangan kolektor, keunikan bentuk dan tekstur batu alam bisa bernilai tinggi loh. Masih ingat kan beberapa tahun lalu batu alam bisa dibanderol seharga ratusan juta, bahkan miliaran. Bagi pegiat metafisika, batu alam dipercaya memiliki energi yang bermanfaat untuk tubuh. Misalnya batu Tiger's Eye yang dipercaya mampu menambah motivasi dan mengurangi kecemasan. Lalu ada obsidian, batu berwarna hitam elegan yang dipercaya dapat menjaga sistem pencernaan serta dapat mendetoks tubuh.
Batu jenis sitrin dipercaya berperan secara psikis karena mampu meningkatkan pikiran, motivasi, serta optimisme. Ketiga jenis batu alam yang Unyil sebutin tadi bisa digabungkan jadi satu dalam bentuk orgonite. Orgonite merupakan perpaduan dari aneka batu kristal, logam, dan resin yang diyakini berfungsi sebagai penyeimbang energi. Batu orgonite dipercaya mampu mengubah energi negatif menjadi energi positif. Batu orgonite juga menggunakan tambahan logam seperti aluminium, kuningan, dan tembaga yang dipercaya dapat membantu memperbesar energi batu kristal. Semuanya dibalut jadi satu dengan cairan resin. Bentuk dan warnanya beragam, tergantung kebutuhan. Bisa berupa pajangan ataupun aksesoris yang bisa dipakai. Berbahan dasar batu alam, membuat batu orgonite tidak memerlukan perawatan khusus loh. Bahkan dapat tahan lama. Batu orgonite merupakan hasil penelitian selama 40 tahun. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Dr. Wilhelm Reich, orgonite mampu menyerap energi negatif yang tersebar di sekitar kita. Misalnya dari radiasi elektromagnetis jaringan seluler, pemancar TV, komputer, bahkan polusi udara yang memberi pengaruh buruk bagi kesehatan dan lingkungan hidup. Untuk menetralisir efek radiasi dari berbagai peralatan elektronik, cukup letakkan batu orgonite di dekat perangkat elektronik, atau juga bisa kita gunakan sebagai aksesoris. Nah, orgon itu memiliki sifat untuk menyimpan energi dan mengeluarkannya kembali. Untuk teman-teman yang memang tidak punya kesempatan atau mengenal orang yang dapat mengolah energi atau sudah latihan energi, nah dapat menggunakan alat bantu. Alat bantu adalah orgon. Meski belum banyak bukti ilmiah yang mendukung penggunaan kristal dalam penyembuhan, peminat batu orgonite banyak juga loh. Apalagi karena kombinasi warna dan keindahan pada batu alam cocok untuk mempercantik ruangan. Kalau Sobat Unyil pengen mencoba terapi penyembuhan dengan batu kristal, kuncinya adalah berpikiran terbuka dan menerima. Istilahnya law of attraction. Dengan berpikiran positif, kita juga bakal mendatangkan hal-hal positif, termasuk untuk proses penyembuhan. Yang paling penting sih menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan, istirahat cukup, dan rutin berolahraga. Kalau batu orgonite-nya mau dipakai buat bonus, sah-sah aja kok. Ini dia nih Nyil, batu ajaib hasil di lockdown selama 1 tahun. Ajaibnya di mana, Prof? Ini kan cuma batu kristal biasa. Jangan salah, batu ini bisa menghilangkan rasa sakit loh Nyil. Wah, pas banget Prof. Kepala Ambul masih sakit banget nih. Jadi mesti coba batu itu tuh. Bul. Udah sini Prof, Ambul mau minum aja, biar cepet reaksinya. Wah, perut Ambul kok rasanya padat ya Prof? Ya iyalah, isi perut embul kan batu. Aduh, perut Embul sakit nih. Nah, Bul, batu itu emang bisa menghilangkan rasa sakit. Tapi hanya sakit perut saja. Dan batu itu cukup digenggam, bukannya diminum. Selain untuk menanam tumbuhan, tanah juga penting untuk membangun bangunan. Rumah dan sekolah kita butuh bahan bangunan yang terbuat dari tanah biar bisa berdiri tegak. Salah satunya batu bata ini nih. Batu bata ini beda sama batu bata merah biasa ya. Batu bata ini menggunakan sistem interlock. Jadi tinggal disusun kayak Lego gitu deh. Bagian atas batu bata didesain khusus berbentuk lubang bulat. Jadi antar bata bisa saling mengait secara permanen. Masangnya juga nggak ribet kok. Nggak perlu tenaga ahli atau adukan semen buat rekat. Karena kemampuan saling mengunci antar bata sudah cukup kuat. Jadi bisa lebih menghemat tenaga dan waktu kan. Karena nggak ada sisa adukan semen, dinding yang terbuat dari bata interlock kelihatan lebih estetik ya. Tekstur bata juga mampu menciptakan suhu ruangan jadi jauh lebih sejuk dibanding material lain sebagai bahan dinding ruangan. Karena dimensi bata Lego ini cukup tebal dan memiliki rongga di bagian dalamnya.
Material utamanya terbuat dari tanah padas, yaitu jenis tanah yang punya tingkat kepadatan sangat tinggi karena hampir nggak ada kandungan organik di dalamnya. Tanah padas menghasilkan bahan bangunan yang kokoh dan sulit menyerap air. Cocok banget deh buat infrastruktur bangunan. Selain tanah, ada bahan tambahan pendukung lainnya nih, seperti pasir, semen, dan air. Campur semuanya jadi satu dalam mesin mixing. Kok mirip kayak bikin kue ya? Selanjutnya diproduksi dengan mesin cetak pres hidrolik bertekanan tinggi. Gak perlu dibakar-bakar kayak batu bata merah, jadi lebih ramah lingkungan deh. Setelah tercetak, bata Lego harus dibiarkan dulu sampai mengeras. Cukup letakkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kalau langsung terkena suhu panas, bata jadi gampang retak. Jadi, biarkan proses hidrasi berjalan secara berangsur, minimal selama 28 hari. Bata interlock bisa banget deh jadi solusi dalam pelaksanaan konstruksi yang murah, cepat, akurat, serta kuat. Mantap! Profesor ngapain bikin tembok di sini? Mau ngalah-ngalahin tembok Tiongkok ya? Oh, bukan dong, Bul. Ini profesor lagi uji coba buat batu bata yang kokoh. Kena tendangan embul paling juga roboh, Prof. Aduh, Embul, jangan aneh-aneh deh. Tenang aja, Nyil. Embul cuma mau nyoba teknik silat aja. Lihat nih. Jat, jat, jat. Tuh kan bener apa kata Embul? Oh, kalau tembok itu memang belum profesor kasih cairan khusus, Bul. Beda dengan batu bata ini. Tembok aja bisa Embul jebolin. Apalagi cuma batu bata blok begini. Kecil. Hiat. Aduh, sakit. Yuk, kita kemon. Unyil mau kasih satu lagi nih, rekomendasi sayuran super dari dalam tanah. Yap, lobak putih. Di Indonesia, sayuran berwarna putih ini memang jarang digunakan sebagai bahan masakan. Tapi di Jepang, lobak putih ini jadi salah satu sayuran favorit. Lobak biasa dijadikan sebagai sayuran pendamping untuk makan sushi. Meskipun lobak nggak terlalu populer, ternyata sayuran ini dibudidayakan di Indonesia juga loh. Bahkan lobak hasil budidaya di Pasuruan, Jawa Timur dibekukan untuk kemudian diekspor ke Jepang. Nah, ini dia salah satu olahan lobak yang menjadi favorit di negeri Sakura. Tumis lobak daging sapi. Untuk membuatnya ternyata cukup mudah loh. Tumis bawang putih sebagai bumbu dasarnya. Lalu masak irisan daging sapinya hingga matang. Baru deh masukkan potongan sayur lobak dan bumbu pelengkap lainnya. Jangan lupa tambahkan air agar lobak matang dengan sempurna. Tada! Disisip tumis lobak daging sapi ala si Unyil. Mantap! Ini dia jenis lobak putih dengan nama latin Rapanus sativus yang bakal dibekukan. Lokasi pengolahannya ada di Pasuruan, Jawa Timur. Pertama, lobak harus dibersihkan dulu nih. Sebelum dikupas bagian kulitnya, lobak sudah melewati tahap pencucian menggunakan air klorin yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan getah yang bisa menimbulkan rasa pahit saat dibuat masakan. Biar lebih steril, lobak yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini kemudian direbus dalam air mendidih selama 2 menit. Sip, sebelum dibekukan, lobak didinginkan sebentar selama setengah sampai 1 jam dalam suhu ruangan. Baru setelah itu, lobak sudah siap untuk dibekukan deh. Yap, ini dia proses pembekuannya. Menggunakan wadah pelet. Dalam sehari, ada 1,5 ton lobak disimpan dalam ruangan pendingin yang suhunya mencapai minus 21 derajat Celcius. Pastinya dingin banget tuh. Setelah didiamkan seharian dalam ruangan pendingin, lobak bakal membeku sempurna dan siap untuk dikemas. Masih ada tahap akhir penyortiran lagi nih.
Pisahkan lobak beku yang ada bintik hitam atau yang bentuknya kurang sempurna. Dengan dibekukan seperti ini, tanpa bahan pengawet sekalipun, sayuran lobak bisa tahan sampai 2 tahun. Gak heran deh kalau lobak beku ini bisa diekspor sampai ke negeri matahari terbit sana. Keren kan? Benar kan kata Unyil, bukan cuma hasil alam di atas tanah saja yang bisa kita manfaatkan. Berbagai kekayaan di dalam tanah juga bisa menghasilkan rupiah kalau dikelola dengan cara yang benar dan kreatif. Yang penting sih jangan takut kotor-kotoran aja. Oke, sampai jumpa di episode Unyil berikutnya ya.